warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Emi Ardiwinata. Saya salah satu peserta latihan dasar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdirrahman pada hari Jumat 12 Juni 2020. Kami mendapatkan mata pelatihan wawasan kebangsaan melalui aplikasi Zoom. Sebelum lebih lanjut kita membahas wawasan kebangsaan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bahwa Indonesia, negara kita ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Indus, yang merujuk kepada sungai Indus yang berada di India, dan Nesos yang berarti pulau. Indonesia terdiri dari 1128 suku yang mendiami 17.504 pulau dengan luas wilayah 1.922.570 km persegi. Begitu beragam suku, agama, ras yang ada di Indonesia. Namun, kita semua dapat bersatu karena adanya Pancasila sebagai dasar negara. Jangan kita lupakan falsafah negara kita ini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Namun kenyataannya tidak sedikit organisasi atau sekelompok orang yang hendak memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Maka dari itu, kita harus meningkatkan pengetahuan dan mempelajari wawasan kebangsaan. Tujuan mempelajari wawasan kebangsaan adalah kita sebagai aparatur sipil negara dapat turut serta menjaga kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa dengan cara menghormati simbol-simbol negara dan mentaati peraturan perundang-undangan. Sebagai seorang ASN, kita jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita bohong atau hoax. Jangan sampai kita ikut-ikutan dalam menyebarkan berita yang tidak kita ketahui kebenarannya, dan pada akhirnya hanya akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Menurut Profesor Muladi, wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini artinya adalah, sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya lah kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, tidak mendiskriminasikan suatu golongan tertentu. Kita jadikan Pancasila sebagai filter untuk menyaring hal-hal negatif yang dapat membuat bangsa ini terpecah belah. Contoh hal-hal negatif yang kami bahas dalam kelas Zoom meeting adalah 1. Gerakan separatisme dan radikalisme, 2. Penyalahgunaan narkoba, dan 3. Korupsi. Kami dibagi menjadi 3 kelompok dan diminta untuk membahas isu-isu ini. Saya dan rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok Borneo Bersatu mendapatkan tugas membahas separatisme dan radikalisme. Baiklah, saya akan membahas apa itu separatisme dan radikalisme. Mengapa hal tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa? Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Contoh yang terjadi di Indonesia, gerakan RMS di Maluku dan gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Kemudian, apa itu radikalisme? Radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Hal-hal apa saja yang terjadi pada negara ini akibat dari tindakan separatisme dan radikalisme? 1. Perekonomian tidak stabil. 2. Terjadinya krisis sosial dan politik. 3. Terganggunya hubungan antar negara. 4. Menimbulkan korban jiwa. 5. Mengancam ideologi bangsa, menjadikan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, yang pada gilirannya akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.
Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia dan terlebih sebagai ASN, kita wajib 1. Mendekatkan diri kepada Tuhan. 2. Menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme. 3. Tidak mudah termakan isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Dan 4. Meyakini dengan segenap jiwa bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa. NKRI harga mati, Indonesia merdeka. Berkaitan dengan wawasan kebangsaan, aktualisasi yang saya lakukan adalah tidak membeda-bedakan dalam melayani mahasiswa di kampus, tidak membedakan ketika mau menolong rekan kerja, ataupun tidak membeda-bedakan ketika memilih lokasi penelitian dan pengabdian. Tetap berfokus pada kebutuhan orang yang dilayani tanpa mengedepankan isu sara. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tunggu saya di jurnal harian berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.